Oke, Natalia. Terima kasih. Di belakangnya Natalia. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jabatan Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sama ya dengan siapa tadi? Natalia. Iya, Pak. Satu kantor. Kantor. Baik, di belakangnya Livia. Saya, Pak. Mungkin saya yang terakhir ini, Pak. Perkenalkan, izin nama saya Nur Fitri Sakinah, Pak, dari instansi bagian pemerintahan Sekretariat Daerah untuk Jabatan Analis Pengembangan Potensi Daerah, Pak. Terima kasih. Terima kasih Nur Fitri. Sudah selesai? Habis? 11 orang saja? Iya, Pak. 11 orang. Siap. Bukan 12 peserta ini? 11 saja, Pak. 11, Pak. Oh, 11 saja? Oke, kasih. Baik, saya juga tentunya akan memperkenalkan nama kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang tertera di dalam jadwal. Saya Abu Bakar Al-Mahdali. Saya merupakan Widya Iswara, tepatnya Widya Iswara ahli utama pada Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini angkatan 26 ya, angkatan 26 Morowali Utara. Semua golongan 3 di area ini. Iya, Pak. Kelompok ini cuma golongan 3, Pak. Oh iya. Ada juga kelompok golongan 2. Iya, Pak. Angkatan 26 di kelompok lain ada yang golongan 2, Pak. Oh, kita di sini semua golongan 3 kan ya? Iya, Pak. Campur, Pak. Ada yang golongan 2. Ada juga. Ada? Siapa? Maaf. Salah, Pak. Hah? Golongan 3 semua. Semua golongan 3 kan? Baik, saya mau cek dulu suara saya. Cukup terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bahan tayangnya juga cukup terlihat jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Saya Widya Iswara, ahli utama, kurang lebih sudah 4 tahun ya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya juga saya pernah di struktural, jabatan struktural, lama ya, lama sekali di jabatan struktural itu. Sebelum jadi Widya Iswara adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan lebih 4 tahun ya adik-adik. Sana saya sebagai Kepala Dinas dan sebelumnya juga pernah memimpin Dinas Industri, Perdagangan, dan Koperasi. Waktu itu tambah 1 unit kerja lagi, jadilah dinas ini sebagai dinas sapu jagat. Karena 3 kementerian ya. Sebelum Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta UMKM 1 tahun lebih di Sulawesi Tengah, saya pernah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kurang lebih 7 tahun ketika itu. Tapi sebelumnya saya lama di Poso, kurang lebih 17 tahun sebagai pimpinan di 5 dinas. Di sana saya pernah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, kurang lebih 3 tahun. Saya pernah menjadi inspektur, sekarang inspektur dulu Kepala Bawasda.
itu kurang lebih setahun. Saya pernah menjadi kepala dinas pendapatan kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Poso. Dan juga saya pernah menjadi kepala dinas perindustrian perdagangan di kabupaten yang sama, di Kabupaten Poso, cukup lama di awalnya. Dan tiga anak saya lahir di Poso. Ini Dr. Fadila Al-Mahdali, usia sekarang 31 tahun. S3 sebagai dosen. Ini anak saya yang kedua, Fuad, yang di tengah ini umur 27 tahun sekarang ini. S2, selesai S2-nya. Kemudian yang satu ini Fauzan, anak saya terakhir, masih menyelesaikan S1-nya. Ini istri saya, Sri Rahmawati Lajuba. Semua kami ini berasal dari Poso. Saya lahir di Una-Una 64 tahun yang lalu, tapi belum pensiun. Pasti Anda semua heran, kenapa 64 tahun belum pensiun? Ya, karena Widya Iswara ahli utama itu usia pensiunnya adalah 65 tahun. Kalau Widya Iswara ahli utama. Kalau saya bertahan tidak ke fungsional, artinya selesai di jabatan struktural, maka secara otomatis saya harus dipensiunkan oleh aturan. Karena usia jabatan eselon 1, eselon 2 di seluruh Indonesia itu adalah sampai hanya batas usia 60 tahun. Oke, itulah sejarah singkat pengalaman birokrasi jabatan struktural. Saya tidak lebih bagus dari Anda, hanya kebetulan duluan lahir saja. Dan di sini saya tidak mengajar. Saya hanya sebagai fasilitator mengantar pembelajaran andragogi yang lebih mengarah kepada pembelajaran hutagogi. Pembelajaran yang bersumber dari diri sendiri, pembelajaran mandiri yang dibekali oleh berbagai referensi yang ada, bisa dipelajari secara mandiri, baik secara virtual, secara perkembangan IT yang sudah Anda lakukan selama ini, misalnya di pembelajaran MOC pada beberapa waktu yang lalu. Maka sekarang bergeser lagi, bukan hanya pembelajaran hutagogi, tapi juga sudah cybergogi. Ini semua berkat dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, baik, adik-adik, saudara-saudara sekalian, sebanyak 11 orang ini yang ada di kelompok 1 ini, tentu saja ada sebuah pertanyaan mengapa kita ada di latihan dasar ini. Tidak lain, tidak bukan, adik-adik, saudara-saudara sekalian, adalah untuk menuju PNS yang profesional dan berkarakter dalam memberikan pelayanan publik. Nah, sebetulnya untuk menuju PNS yang profesional, mungkin di pikiran kita sudah cukup dengan kemampuan knowledge karena kita rata-rata S1, punya skill ya karena kita diajar bagaimana menjadi pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ada tadi mengatakan ahli di bidang ini, di bidang itu. Tapi satu hal yang masih meragukan di antara kita semua ini, apakah kita punya attitude? Apakah kita punya sikap? Apakah kita punya sikap perilaku yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik pada masyarakat? Nah, itu sebuah pertanyaan besar. Mudah-mudahan dengan latihan dasar 2 bulan ini, Anda mendapatkan tujuan dan sasaran, yaitu menuju PNS yang profesional dan berkarakter dalam memberikan pelayanan publik. Tentu saja itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Silakan baca-baca, pelajari referensi dasar hukum, baik itu undang-undang tentang ASN, peraturan pemerintah, dan juga keputusan-keputusan lembaga administrasi negara tentang penyelenggaraan Latsar CPNS, yang dulu namanya ini adalah Prajabatan. Oke, saya lanjut lagi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kompetensi yang akan dibangun di dalam Perla nomor 1 tahun 2021, yaitu menunjukkan sikap bagaimana perilaku kita memberikan rasa pembelaan terhadap negara, bukan nanti berperang ya baru kita bisa bela negara. Menyelesaikan isu-isu juga bagian daripada bela negara. Tidak membiarkan organisasi kita
terlibat dalam peta konflik itu bagian daripada perilaku bela negara. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Ini yang akan dipelajari ataupun sudah Anda pelajari pada pembelajaran agenda 2, itu nilai-nilai dasar ASN, bagaimana yang tertuang di dalam akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik maupun juga anti korupsi. Nah, sekarang kita coba bagaimana mempelajari, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa disebut dengan pembelajaran agenda 3, terdiri daripada pelayanan publik yang prima, kemudian bagaimana melakukan integrasi kolaborasi pemerintahan disebut wall of government, maupun juga bagaimana menuju PNS yang profesional, mempelajari etika publik, manajemen publik secara utuh tentunya. Dan terakhir bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang tugas masing-masing, walaupun ada beberapa sama bidang tugasnya, tapi saja lebih banyak yang sangat heterogen sesuai tugasnya masing-masing. Anda mampu memberikan pelayanan terbaik apabila bisa menunjukkan penguasaan kompetensinya masing-masing tentunya. Ini juga sudah pernah disampaikan oleh beberapa materi, bahwa materi sebelumnya bahwa antara agenda 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Kita pada hari ini sebetulnya membaginya khusus pada pelayanan publik. Jadi saya mengantar Anda pada pembelajaran pelayanan publik. Adapun nanti wall of government dan juga manajemen ASN, insya Allah pada kesempatan berikutnya, pertemuan kedua, kita coba memfasilitasi pertemuan diskusi kita tentang wall of government dan juga manajemen ASN. Sekarang kita fokus saja ke pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini dikandung maksud untuk membekali kita semua dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang melalui konsep dan prinsip-prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagaimana pelayanan publik, serta bagaimana praktek etiket pelayanan publik. Ini semua kan sudah Anda baca, Anda pelajari ketika di MOC kemarin. Kemudian dengan hasil belajar tentunya diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya. Sesuai jabatan tadi disebutkan 11 orang ini kan pada umumnya beda-beda semua, tentu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kemudian apa indikatornya? Apabila kita sudah mendalami daripada materi ini, ya tentu kita bisa menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan publik, mampu menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayan publik, kemudian bagaimana mempraktekkan etiket pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dan sekalian, bahwa setiap kita mempelajari satu masalah, satu ilmu pengetahuan apa saja, menurut taksonomi Bloom yang sudah disesuaikan oleh Anderson ini, hanya ada 6 level ranah kognitif. 6 level itu, ketika kita mempelajari sesuatu, paling tidak kita akan mampu memberikan satu kontribusi, yaitu mengingat. Kita pasti ingat apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Setelah itu, baru langkah selanjutnya, apa yang kita ingat itu, kemudian itu yang akan kita coba pahami lebih jauh. Kemudian, apa yang kita pahami, insya Allah mudah-mudahan itu yang bisa kita terapkan, kembangkan lebih jauh. Kemudian dianalisis, diuraikan, kemudian melakukan evaluasi atau menilainya. Dan paling tinggi adalah bagaimana menciptakan ataupun mencarikan jalan keluar apabila ada masalah-masalah, mencarikan solusi. Ini adalah upaya untuk ranah pembelajaran yang lebih tinggi tingkatannya, itu C6. Pada dasarnya, kita tidak akan mampu menelusuri tahapan-tahapan pembelajaran ini kalau dari awal saja tidak maksimal. Misalnya, apa yang akan kita pahami kalau tidak ada yang kita ingat? Kita sudah belajar, sudah membaca, sudah lama-lama kita dulu mempelajari sesuatu, tapi tidak ada yang kita ingat. Bagaimana kita mau dalami kalau seandainya yang diingatan tidak ada yang mampir di kepala kita? Bagaimana kita mau terapkan kalau tidak ada yang kita pahami? Dan selanjutnya akan terhambat pada proses-proses pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, ketika Anda belajar di sana,
di Mandiri di MOC itu saya anggap bahwa persoalan C1, persoalan C2 ini udah clear di sana. Oleh karena itu, mari Anda yang masih muda ini, saya ingin mereview, saya ingin sharing pemahaman, pengalaman Anda ketika belajar mandiri pada MOC, Massive Open Online Course. Silakan dijelaskan apa saja yang diingat, apa yang dipahami dalam materi pembelajaran agenda 3, khususnya kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, lebih spesifik lagi tentang pelayanan publik. Pada saat belajar mandiri, membaca modul aneka tentunya di sana, kemudian membaca video, kemudian di sana juga ada podcastnya ya, menonton video pendek, kemudian mendengar podcast rekaman suara, yang semua mengarah pada pembelajaran pemahaman kita tentang pelayanan publik. Silakan, saudara, raise hand secara bergantian untuk saya ulas, mengingat kembali ya sejauh mana pemahaman Anda. Silakan Fadli, Asri. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Asri. Saya akan mencoba mereview sedikit tentang pelayanan publik terkait apa yang saya pahami. Menurut saya, berdasarkan apa yang saya pahami, untuk dasar hukum dari pelayanan publik itu sendiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adapun pengertian dari pelayanan publik itu sendiri adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur. Adapun klasifikasi dari pelayanan publik itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama itu yaitu pelayanan administrasi, itu mungkin contohnya seperti dokumen-dokumen resmi, kemudian seperti pelayanan barang, pelayanan jasa, dan yang terakhir itu untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat hukum, kayak penegakan hukum begitu, Pak. Adapun dari video yang sempat saya pelajari demo, yaitu tentang pidato singkat dari Pak Presiden. Dia mencoba memberi arahan kepada para ASN agar pada saat mengimplementasikan nilai-nilai ASN di kantor, agar kita tidak bersifat kaku, kita bisa lebih inovatif dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Kemudian untuk dari podcast, pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil yaitu bahwa unsur-unsur dari pelayanan publik itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada dari institusi penyelenggara pelayanan, kemudian dari masyarakatnya, yang ketiga itu dari tingkat kepuasan masyarakatnya. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Fadli Asri sudah mengawali diskusi kita untuk mereview sejenak apa yang sudah pernah dipelajari di sana di MOC. Ternyata saya yakin masih banyak yang bisa dijelaskan, tapi mari kita beri kesempatan kepada yang lain. Terima kasih Fadli. Silakan Don Andrea. Ya Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Kalau yang saya dapatkan pengertian pelayanan publik menurut LAN, Lembaga Administrasi Negara, yaitu sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat atau di daerah, termasuk juga di lingkungan BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, yaitu yang pertama kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, keramah tamahan, dan kenyamanan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Juga Don Andrean menjelaskan apa yang sudah dipelajari, dipahami pada saat
belajar mandiri di MOC kemarin ya, termasuk tadi sudah diungkapkan beberapa prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Makasih Don. Selanjutnya Anggraini. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya akan sedikit share terkait materi yang ada di MOC. Yang saya pelajari, pelayanan publik itu secara umum itu memberikan pengertian pemberian pelayanan atau melayani orang atau masyarakat atau organisasi yang mempunyai kepentingan dari organisasi itu. Dalam hal ini pemberi layanan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan masyarakat atau orang atau organisasi. Nah, untuk prinsip-prinsip dasar dari pelayanan publik itu ada beberapa. Yang pertama itu partisipatif, yang maknanya itu kita melibatkan masyarakat dalam hal segala pengambilan keputusan. Yang kedua ada transparan. Transparan itu kita terbuka memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga itu responsif, kita selaku pelayan publik mendengar segala keluhan-keluhan oleh masyarakat. Yang berikutnya tidak diskriminatif, itu jelas tidak membeda-bedakan suku. Yang mudah dan murah, segala persyaratan untuk kita melaksanakan pelayanan itu tidak menggunakan biaya atau tidak dipersulit. Yang berikut efektif dan efisien itu dalam hal ini cepat dalam pelayanan, sehingga contohnya kalau dalam antrian pembuatan KTP dan sebagainya itu tidak memerlukan antrian yang cukup panjang dan lama. Terus akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan dan berkeadilan. Dalam hal ini adil bagi masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Anggraini sudah menjelaskan apa yang diingat, apa yang dipahami, sudah berbagi tentang pelayanan publik dan secara spesifik tadi menjelaskan ya, sudah mulai masuk pada penjelasan prinsip-prinsip daripada pelayanan publik. Terima kasih Anggraini. Selanjutnya Livia. Akan Livia. Bermasalah jaringannya Livia. Silakan Muhammad Nur. Mendahului. Silakan Muhammad Nur. Kalau menurut saya pelayanan publik itu adalah pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi pelayanan publik itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Kemudian prinsip-prinsip untuk pelayanan publik itu adalah kesederhanaan, kejelasan, tanggung jawab, kedisiplinan, keramahan dan kenyamanan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan publik itu, yang pertama itu kurangnya komitmen dan dari aparatur pelayanan, kemudian ketidakmampuan merubah perilaku atau kebiasaan, kemudian kurang akuratnya perencanaan, kemudian orientasinya itu bukan berupa orientasi jangka panjang, tetapi masih berupa orientasi jangka pendek. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih Muhammad Nur yang juga cukup jauh memberikan pendalaman pemahaman awal terkait dengan apa yang dipelajari, apa yang dipahami tentang pelayanan publik. Ya, terima kasih Muhammad Nur. Silakan Roynol. Ya, siap Pak. Izin. Jadi yang saya ingat dalam pembelajaran emosi itu mengenai kedudukan dan peran ASN. Nah, kita sebagai ASN itu kita punya dasar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di situ kedudukan peran ASN itu sudah jelas yang saya lihat dan saya baca di undang-undang itu. Tujuan nasional kita sebagai ASN itu sebetulnya ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ASN diserahi tugas untuk menjalankan pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Jadi Pak, itu kira-kira saya yang saya ingat dari pembelajaran kemarin tentang pelayanan publik mengenai dari kedudukan dan peran ini berdasarkan dasar hukum kita sebagai ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih, Reynold. Jadi memang dasarnya di Undang-Undang Nomor 5 ya, tentang ASN, bahwa kita harus memberikan pelayanan terbaik kita, pelayanan prima kita kepada publik yang kita layani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Jadi memang dasarnya sangat kuat ya, termasuk juga Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik itu sendiri. Jadi dia sudah kait-mengkait, sangat benar apa yang disampaikan oleh Reynold. Silakan Fadli Ridwanto. Tadi Fadli Asri, ini Fadli Ridwanto. Ya Pak, terima kasih. Menurut saya yang saya tangkap dari pelayanan publik yang dilihat dari emosi, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayan publik. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan. Yang terakhir, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik untuk menciptakan standar pelayanan umum yang diupayakan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Fadli Ridwanto. Tadi ada tanda kutip di sana, bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat, namun juga kita perlu juga menyediakan semacam pengaduan masyarakat. Dari situ kita tahu, karena beberapa penjelasan tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa di samping adanya pemberi pelayanan, yaitu kita sebagai ASN ataupun PNS ataupun pejabat, ada yang menerima layanan yaitu publik, tapi satu faktor lagi di situ yang perlu kita titik beratkan, yaitu bagaimana dengan pelayanan publik yang memberikan kepuasan. Nah, puas tidak puasnya ini tadi Fadli menambahkan bahwa juga perlu kita merespon ya pengaduan masyarakat. Saya kira clear ada 8 orang penanggap tentang apa yang diingat, apa yang dipahami, membuat saya sebagai pengampu materi ini bisa menarik kesimpulan cukup banyak yang Anda pahami, cukup banyak yang Anda ketahui ketika belajar mandiri di sana tentang pelayanan publik. Maka saya ingin untuk beranjak dari slide ini kepada slide berikutnya, yaitu lebih mendalami materi ini. Nah, tentu saja saya ingin agar supaya peserta menjelaskan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pelayanan publik yang tadi sudah dijelaskan oleh Anggreni, juga sudah ditambahkan
oleh Muhammad Nur dan beberapa teman lainnya. Ada beberapa itu, silahkan. Tentu di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik ini atau dicontohkan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing di unit kerja masing-masing. Karena secara umum tadi Anda paham, Anda mengetahui daripada nilai-nilai prinsip-prinsip pelayanan publik yang dimaksudkan dalam pembelajaran ini. Sekarang silahkan mencontohkan, misalnya di dinas A, Anda lakukan itu seperti apa prinsip-prinsip pelayanan publik ini. Silakan Fadli Asri. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau saya mungkin untuk di instansi saya yang coba saya terapkan yaitu tanggung jawab, prinsip tanggung jawab, bahwa setiap tugas yang diberikan kepada saya harus saya selesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur. Kemudian untuk ketepatan waktu juga, Pak, saya berusaha untuk datang sesuai waktu yang ditentukan dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, ini juga sudah coba saya terapkan di kantor. Untuk kesopanan yaitu ketika kita berinteraksi dengan dalam konteks saya itu pemohon, jadi kita coba melayani dia agar dia merasa sopan dan ramah terhadap apa yang kita perlakukan kepada dia. Kemudian untuk akurasi, kalau ini juga saya coba menjelaskan kepadanya kalau misalnya konteks di sini terkait permohonan pemanfaatan ruang sesuai dengan jabatan saya coba jelaskan kalau permohonannya ini butuh waktu sekitar beberapa hari karena prosedurnya begini. Jadi saya coba selesaikan dengan apa yang saya jelaskan kepadanya, begitu Pak. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Baik. Fadli sudah menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik, terutama pada saat melaksanakan pelayanan publik di unit kerja masing-masingnya, khususnya di tempat bekerja Fadli tadi. Silakan Natalia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk prinsip-prinsip pelayanan publik yang bisa kami terapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Morowali Utara itu mungkin salah satunya adalah kejelasan dan kepastian, mengingat banyak masyarakat yang datang mengurus dokumen-dokumen yang berada dari kabupaten kecamatan yang jauh dan memerlukan waktu yang panjang untuk sampai di kantor. Jadi menurut saya kejelasan dan kepastian untuk selesainya dokumen mereka itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai mereka menunggu dari pagi sampai sore, padahal kami di dalam kantor itu terkendala dengan jaringan. Karena kalau boleh jujur, salah satu kendala terbesar di dalam kantor itu jaringan, Pak. Jadi biasa untuk dokumen di kantor itu tidak bisa selesai dalam satu hari, yang semestinya bisa dalam satu hari, tapi karena jaringan jadi tidak bisa. Jadi menurut saya kejelasan dan kepastian itu sangat penting di dalam pelayanan kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Morut. Seperti itu, Pak. Luar biasa Natalia, sampai halo. Kalau gini caramu deh memberikan pelayanan pada masyarakat, orang jadi senang ya. Karena ini melayani dengan hati, ya, melayani dengan hati, memberikan penjelasan yang cukup bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga kalau kata tadi itu puas itu bukan slogan itu. Karena kalau kita mau bercermin, umumnya pelayanan itu berdampak pada masyarakat ataupun konsumen ataupun juga publik itu bersungut-sungut ya, pulang memaki-maki. Kalau cuma ada doti tidak doti kau. Doti bahasa daerah kami di sini ya. Disantet kau. Tidak dia doakan mudah-mudahan itu Pak Abu Bakar itu umur pendek cepat mati 7 turunan. Ini kutuk kita sumpah. Tapi kalau macam Natalia ini, waduh, bagus sekali itu ibu ya.
mana orangnya ramah, sopan, kita dihargai seperti apa pada kita yang cuma masyarakat biasa, nggak puas. Gitu. Mantap ya. Oke, silakan Livia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini mungkin saya hanya sedikit menambahkan yang disampaikan tadi Ibu Natalia, karena saya sama satu kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait prinsip-prinsip pelayanan publik. Selain kejelasan dan kepastian waktu itu, mungkin juga terkait kesederhanaan dalam ini, kesederhanaan dalam hal prosedur. Tapi sejauh ini saya lihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, prosedur yang diberikan kepada masyarakat itu sudah cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Jadi memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudian juga kelengkapan sarana prasarana. Saya rasa di kantor saya masih harus dibenahi dalam hal kelengkapan sarana prasarana, khususnya ruang tunggu, karena masyarakat saya perhatikan mereka yang menunggu terkadang ada yang berdiri karena tidak cukup tempat duduk di ruang tunggu tersebut, dan apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID ini masyarakat itu disuruh menunggu di luar, dan terkadang kalau sudah jam-jam 12 ke atas itu tempat menunggunya mereka sudah panas. Jadi mungkin dalam hal ini yang perlu lagi dibenahi itu terkait kelengkapan sarana prasarana, yaitu mungkin jumlah kursi, kemudian tempat ruang tunggu yang bisa lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Mungkin itu Pak. Cukup dari saya. Terima kasih Pak. Biasa juga di Livia yang bisa melihat bagaimana memberikan pelayanan publik dengan kesederhanaan prosedur ya. Memang dulu paradigma pelayanan publik dulu masih di zaman saya barangkali itu masih banyak yang berpikir bahwa kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Itu dulu itu. Kalau sekarang udah paradigmanya terbalik. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Dan kita punya kepedulian dan juga responsif ya. Bagus kalau melihat orang sudah seperti itu. Koreksi di unit kerja kita, berikan saran pada pimpinan perlu ditambah kursinya karena kita duduk berjarak ini. Kondisi pandemi ini membawa seperti biar mereka itu nyaman lah. Pokoknya intinya nyaman, nyaman dan nyaman, puas, puas dan puas. Karena apa? Kita pelayan. Kalau pelayan itu, kalau menurut saya tidak ada bedanya ya. Pelayan toko, pelayan restoran, pelayan hotel, sama kayak gitu. Bukan dilayani. Yang dilayani mereka, yang sebagai pelayan ya kita. Itu. Makasih Livia. Siapa lagi ini? Anggrenia. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi share terkait dengan di unit kerja saya di bagian hukum, terkait jabatan saya analis permasalahan hukum. Jadi kalau untuk pelayanan publik yang ada itu biasanya kita melayani konsultasi hukum dari ASN atau organisasi perangkat daerah. Jadi ada beberapa mereka yang datang untuk konsultasi hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka alami. Nah, untuk penerapan prinsip pelayanan publik di sini salah satunya responsif, artinya mendengarkan segala keluhan dan masalah-masalah hukum yang terjadi pada pegawai negeri sipil atau organisasi perangkat daerah tersebut. Jadi biasanya kalau secara prosedur ketika ada yang datang untuk meminta konsultasi hukum, diarahkan dulu ke staf, terus diarahkan ke kasus bantuan hukum, nanti terakhir ke kepala bagian hukum. Yang kedua terkait dengan pelayanan pembuatan produk hukum daerah seperti SK atau Perda atau Perbuk, itu melaksanakan pelayanan publik yang dimana di situ kita melayani perangkat daerah terkait untuk melaksanakan kepentingannya terkait dengan produk hukum. Nah, di situ ada kejelasan dan kepastian, dalam artian kami selaku pelayan publik juga menjelaskan bahwa produk hukum seperti SK tidak bisa langsung satu hari selesai karena harus dikoreksi dulu dari dasar hukumnya, dari konsiderannya seperti apa. Jadi kami harus menjelaskan sehingga ada kejelasan dan kepastian kepada mereka yang membutuhkan pelayanan seperti itu, Pak. Terima kasih.
Makasih Anggreni dalam memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memang perlu kejelasannya semuanya itu. Kita biasanya posisinya dalam menunggu orang datang minta konsultasi, kita beri penyampaian aturan-aturan. Tapi biasanya juga orang tidak datang itu mungkin karena sibuk atau apa, sementara dia tetap dalam ketidaktahuannya. Itu kalau paradigma pelayanan itu ada sistem jemput bola yang melakukan sosialisasi. Jadi kita mulai berpikir kreatif. Bagaimana ini? Sekarang nunggu orang datang juga, apakah sudah paham dia tentang satu aturan? Oh, coba kalau saya lakukan sosialisasi, sistem jemput bola, macam-macam cara demi memberikan satu layanan yang prima, layanan terbaik kepada orang yang kita layani. Saya kira seperti itu ya prinsip sederhananya. Silakan Nur Fitri Sakinah. Baik Pak. Saya sendiri di bagian sekretariat daerah Pak, dibawahi oleh Kasubag Administrasi Kewilayahan. Di sini kami melayani secara langsung masyarakat Pak yang biasanya mengalami sengketa-sengketa pertanahan seperti itu Pak, baik dengan pihak stakeholder perusahaan atau misalkan sengketa pertanahan itu seperti banyak yang mengklaim ini tanahnya ini tanahnya itu yang ketika ingin dibeli oleh pemerintah daerah itu sendiri Pak. Nah, terkadang banyak yang datang dan dengan nada-nada yang keras atau apa, tapi kami sebagai ASN tetap harus memiliki self control, yaitu menahan emosi begitu ketika ada yang datang atau semena-mena atau ingin bertemu langsung oleh kepala bagian, diarahkan dulu untuk duduk dengan tenang di ruang yang telah disediakan, kemudian tetap menjawab setiap keluhan-keluhannya, mendengar dengan respectful apa yang menjadi alasan dia seperti itu. Kemudian ada juga Pak yang seperti datang untuk meminta fasilitasi percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dengan perusahaan misalnya. Nah, di situ kami melayani dengan baik, membuatkan surat untuk dibuatkan rapat musyawarah begitu yang dihadiri oleh pimpinan langsung oleh bupati atau wakil bupati begitu Pak. Jadi menurut saya di situ telah diterapkan nilai-nilai pelayanan publik yang tidak respectful seperti itu Pak. Kemudian partisipatif. Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk tetap berbicara, tetap menuangkan pendapat-pendapatnya begitu Pak dalam rapat atau musyawarah, atau bisa juga dalam musrembang seperti itu. Kemudian ada banyak kasus juga Pak yang sangat beberapa hari itu ada banyak masyarakat yang datang, namun kita tidak ada diskriminatif begitu Pak. Dia jabatannya apa, dia dari mana, dia ada keluarganya siapa. Jadi first come, first serve begitu Pak. Jadi siapa yang duluan datang itu yang kami layani, dan sistem pelayanannya juga harus dengan sopan santun seperti itu Pak. Yang telah kami. Terima kasih Nur Fitri Sakinah. Saya kira sudah terwakili, ada banyak lebih dari 50%. Catatan saya mengindikasikan bahwa saudara-saudara ini sudah memahami, sudah menerapkan, bahkan sudah melakoninya setiap hari tentang prinsip-prinsip daripada pelayanan publik. Oke, oleh karena itu saya coba lihat apakah benar apa yang Anda sampaikan tadi itu, bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik itu secara umum ada partisipatif. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya, benar. Bagaimana meminta keterlibatan masyarakat yang dilayani. Kemudian ada asas transparansi, saya kira banyak tadi dijelaskan. Ada kepekaannya, responsif. Tadi siapa yang mengatakan itu kursinya tidak cukup, ini perlu segera ditambah. Pandemi COVID tidak diskriminatif, bukan karena tetangga, bukan karena keluarga. Kemudian bagaimana mudah dan murah, kemudian efisien, efektif, aksesibel, terjangkau di dalam pemenuhan kebutuhan layanan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga berkeadilan. Nah, inilah 9 daripada prinsip-prinsip pelayanan publik yang mendasari agar supaya pelayanan diberikan kepada masyarakat itu betul-betul berujung pada rasa puas, ya, kepuasan kepada penerima layanan. Baik, setelah tadi kita sudah menjelaskan, berdiskusi tentang prinsip-prinsip pelayanan publik, coba saya bukakan foto-foto terkait dengan
gambar atau foto terkait dengan pelayanan publik, silakan dijelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang seharusnya dilakukan apabila terkesan itu sudah kurang bagus, atau dijelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan harapan publik, prinsip-prinsip apa yang ada di dalamnya. Itu ada dua ya, ada dua yang ditampilkan ini, pelayanan publik bagus dengan tidak bagus. Nah, silakan kalau seperti ini, Anda merespon, membaca tayangan ini, gambar ini seperti apa, kaitkan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Silakan. Silakan Fitri, Nur Fitri Sakinah. Ya, baik Pak. Dari gambar ini saya melihat tidak diterapkannya prinsip-prinsip pelayanan publik seperti mudah dan murah. Memang puskesmas menyediakan fasilitas, tetapi dia tidak mudah begitu Pak. Kalau menurut saya dalam tidak mudahnya ini termasuk juga tidak efisien dan efektif begitu. Seharusnya jamnya itu dibuka secepatnya, jadi masyarakat bisa merasakan pelayanan secepat mungkin. Nah, ini sudah jam 10 masih tutup, sedangkan masyarakat itu banyak yang sudah mengantri begitu Pak. Jadi menurut saya ini mudah dan murah tidak diterapkan, tapi sulit. Ini merupakan pelayanan publik yang sulit begitu Pak. Sulit didapat begitu. Ya, terima kasih Fitri. Ya Pak. Kalau ini gimana? Silakan Anggra ini. Baik, kalau terkait dengan gambar ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik itu, yang pertama tidak efektif dan efisien karena sebagai seorang anak sekolah itu dia seharusnya diberikan sarana prasarana untuk bisa melaksanakan kewajibannya, yakni belajar dan mengajar di sekolah. Terus tidak ada aksesibel atau tidak ada akses mereka untuk bisa mencapai tujuan mereka untuk belajar. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Don Andrea. Mohon izin Pak, kalau menurut saya belum ketersediaannya sarana dan prasarana ini. Bagaimana dinas terkait menyediakan atau memperbaiki sarana dan prasarana tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Demikian Pak. Oke. Kalau seperti ini, silakan dikomentari. Aprian, Rantai Padang. Terima kasih Pak. Kalau saya lihat dari gambar ini mungkin ada dua prinsip mungkin yang tidak diterapkan di sini, yaitu responsif dan berkeadilan. Jadi saya lihat di sini pemerintah kurang merespon dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Itu tidak berkeadilan. Jadi dapat dilihat bahwa pembangunan yang tidak merata di masyarakat. Kira begitu. Ya, silakan. Ada yang mengomentari pelayanan publik seperti ini? Jadi di saat kebutuhan masyarakat yang meningkat, terjadinya kelangkaan harga barang mahal, pemerintah melakukan pasar murah, ya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pelayanan SIM keliling? Silakan Nur Muhammad Nur, silakan. Kalau menurut saya
prinsip yang dipenuhi di sini adalah efektif dan efisien, di mana terdapat mobil pelayanan SIM keliling yang door to door melayani masyarakat di tempat-tempat yang mungkin sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Oke. Baik. Silakan Fadli. Kalau menurut saya nilai-nilai pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik yang diterapkan di sini yaitu responsif, yaitu peka terhadap pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan berkeadilan, memenuhi rasa keadilan. Oke. Dengan tidak diskriminatif juga Pak, tidak membeda-bedakan dalam pelayanan. Oke. Silakan. Don Andrea. Mohon izin Pak, ini terkait nilai kesopanan Pak dan keramahan untuk memenuhi etika pelayanan publik. Atau karena kau suka kalau dapat senyum-senyum terus dari orang yang melayani? Kalau kita senyum Pak, tidak buat kita miskin Pak. Tidak juga membuat kita merendahkan, direndahkan. Oke. Ada yang mengatakan tadi hati-hati tentang si Fadli Ridwan bahwa pengaduan masyarakat itu bisa seperti ini ya. Silakan Natalia komentarnya. Ya, menurut saya untuk gambar ini masuk ke prinsip pelayanan publik di bagian transparan, Pak. Jadi adanya keterbukaan akses dan info ke masyarakat publik. Jadi jika masyarakat ingin melapor atau apapun pengaduan, ada aplikasinya, Pak. Betul. Oke. Nah, ini tadi sudah ada yang menyinggung ini, mungkin sudah pernah nonton. Saya ingin sekali lagi untuk bisa disaksikan secara bersama-sama bagaimana harapan daripada mudah-mudahan bisa diputar nih. Biasanya sulit juga. Oh, bentar ya. Saya harus keluar dulu. Masih kedengaran suara saya? Masih Pak. Masih Pak, masih. Cuma anunya mungkin ya tidak, videonya tidak terputar ya. Saya stop share screen dulu.
Dengar suaranya? Bantayang sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Tadi saudaranya kesempat. Iya Pak, kelihatan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil. Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan, agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas. Pandemi telah memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus didasari kesadaran yang sama bahwa kita bekerja dalam situasi krisis yang membutuhkan cara-cara yang tidak biasa, yang membutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif sehingga masyarakat terdampak bukan hanya mendapatkan penanganan yang cepat di bidang kesehatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang juga cepat dari negara agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya. Karena itu kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Itulah adik-adik video pendek tadi dari Bapak Presiden tentang pelayanan publik. Ada di antara saudara-saudara sekalian bisa berikan komentar tentang video tersebut, tentu dikaitkan dengan pembelajaran kita tentang pelayanan publik ya. Silakan. Fadli Asri, silakan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Jadi dari apa yang saya tangkap tadi dari pidato singkat Pak Presiden, bahwa sebagai pelayan publik kita dituntut untuk bersikap responsif. Jadi kita tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat prosedural. Jadi ada sebenarnya hal-hal yang mesti tidak terlalu terikat ke prosedural. Yang penting substansi dari apa yang dimohon sebenarnya itu bisa dicapai. Jadi kita seharusnya bisa lebih inovatif. Kita harus lebih bisa membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang harus lebih memudahkan masyarakat. Begitu Pak. Jadi jangan terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat prosedural. Begitu kurang lebih Pak. Terima kasih. Luar biasa penafsirannya ya, pemahamannya. Fadli Asri, makasih banyak. Silakan Don Andrea Pandelaki. Kalau menurut saya Pak, ini sama seperti yang diterapkan oleh
BKSDM, Pak. Dalam menyelaksanakan Latsar untuk kami di Kabupaten Morowali Utara ini yang sebelumnya dijadwalkan dengan offline menjadi online. Karena untuk memenuhi kebutuhan supaya lebih cepat terselenggara, makanya dilaksanakan secara online seperti ini. Ini juga kan sebagai inovasi dari BKSDM yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan lembaga administrasi negara. Begitu mungkin, Pak. Ya, saya kira tujuan itu jangan berubah. Strategi mencapai tujuan yang boleh berubah-ubah kan. mau ke Poso itu kan boleh lewat Napu, boleh lewat kebun kopi, macam-macam cara. Nah, biasanya memang kesulitan itu membuat orang lebih berpikir cerdas ya. Biasanya Jepang itu berkembang itu negara kecil, negara miskin, tidak punya sumber daya alam, tapi dia itu berkembang waktu Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu pada saat Perang Dunia. Di situ dia mulai cerdas berpikir. Orang yang dihimpit masalah biasanya timbul pemikiran-pemikiran cerdas. Ya, kita juga seperti itu saat pandemi melanda kita. Bagaimana agar supaya proses kegiatan belajar mengajar tetap bisa jalan? Wah, jangan, IT sudah ada di hadapan kita. Masa kita tidak manfaatkan? Nah, terus terang kalau tidak ada pandemi, tidak ada pertemuan kita lewat tatap muka ini. Mungkin masih tetap virtual. Saya setengah mati lagi tuh naik taksi ke sana, ke Morowali Utara. Itu di mana itu? Di bawah-bawah pohon sawit itu. Karena namanya itu di TTG ya, pernah juga di Kompi itu. Waduh, bulan puasa lagi, tidur di rumah penduduk lagi di sana. Wah, itu biasa teman saya di situ, Pak siapa namanya, Sekda itu, Pak Sekda teman saya itu biasa ajak tidur di rumah, ada usaha itu teman itu, dan sama-sama kita dulu di Poso. Jadi membuat kita kreatif. Tapi sebetulnya kalau orang mau maju, mau kreatif, memberikan pelayanan, bukan nanti dihimpit masalah, tapi dia berpikir apalagi besok yang lebih bagus daripada hari ini. Hari ini lebih bagus dari kemarin. Kreativitas kan seperti itu ya. Jangan nanti dihimpit masalah baru berpikir cerdas. Harusnya sudah pada posisi terbaik ini, apalagi yang lebih bagus. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Baik, siapa lagi yang mau berkomentar tentang pidato Bapak Presiden dikaitkan dengan pelayanan publik? Bagus, Ton. Ada lagi, bagus sekali itu. Contoh-contoh konkret itu. Sudah bisa menerima ya? Silakan Roynol. Siapa? Ya. Dari video pendek yang tadi Bapak Presiden lebih menekankan pelayanan publik itu yang lebih cepat dan inovatif, Pak. Karena selama ini terlihat kaku. Jadi itu mungkin yang bisa saya lihat dari video pendek dari Bapak Presiden, Pak. Terima kasih. Betul sekali ya. Bahkan dalam beberapa penilaian tulisan yang menyebabkan kita itu tidak bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia itu karena di samping persoalan korupsi, sebetulnya pelayanan publik ini sangat jelek ya, sangat jelek menurut penilaian. Di bidang kesehatan saja, masa kita punya tenaga medis yang sudah bagus, kemudian juga rumah sakit yang bagus, tapi orang punya duit lebih banyak berobat ke luar negeri kan, ke Singapura, ke Malaysia. Itu contoh-contoh konkret itu. Baru dalam negerinya tidak terlalu maksimal. Tapi mudah-mudahan lewat pembelajaran latihan dasar ini di agenda 3, Anda nanti dicoba diberikan masukan-masukan awal. Mudah-mudahan bisa banyak perubahan ya di dalam
penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Karena ini pembelajaran ini sama semua. Sama, latihan dasarnya sama, model pembelajarannya sama, tidak ada perbedaan. Dulu memang ini namanya prajabatan, tapi lebih efektif kalau dikatakan latihan dasar. Latihan dasar tidak berarti selesai sampai sini. Ini akan dikembangkan terus oleh Anda semua, karena kalau cuma 2 bulan ini, 1 bulan di kelas, 1 bulan di tempat kerja, saya rasa-rasanya juga tidak cukup waktunya ya, seperti itu. Kalau menurut Anda, tadi ini sebagian sudah menjawabnya. Saya ingin sebetulnya apa itu pelayanan prima itu ya, seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, atau sering kita dengarkan di mana-mana. Sebetulnya apa itu? Sering dikatakan pelayanan prima di dalam pelayanan publik. Sudah dilakukan pelayanan publik, tapi masih ada pelayanan prima itu. Tadi sebetulnya sudah ada yang menjelaskan, tapi ingin saya puas kalau betul-betul kita sudah punya kesepahaman. Gitu. Silakan. Livia, silakan Livia. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, pelayanan prima itu lebih menekankan pada kepuasan masyarakat begitu. Jadi dalam hal ini mungkin pelayanan-pelayanan sebelumnya yang masih belum terlalu menekankan pada kepuasan masyarakat, di pelayanan prima ini betul-betul di mana pelayanan yang diberikan itu harus betul-betul membuat masyarakat puas terhadap pelayanan yang dia terima. Mungkin. Terima kasih, Livia. Ada yang menambahkan? Apakah? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Menurut saya pelayanan prima itu endingnya itu sama seperti Livia, adalah kepuasan. Kepuasan dari penerima pelayanan dan pemberi pelayanan. Dalam pelayanan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ujungnya itu tadi mendapatkan kepuasan dari penerima pelayanan dan pemberi pelayanan, seperti itu Pak. Ya, di pelayanan prima ini banyak dilakukan oleh pebisnis karena dia ingin memelihara langganan, ya, dia ingin memelihara langganan. Seorang pebisnis yang tidak menerapkan konsep pelayanan prima, konsep kepuasan, dia akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, coba bayangkan kalau seorang pedagang atau industri barangnya tidak laku, tidak ada yang beli. Kenapa? Kalau orang membeli itu hanya sekali. Setelah itu dia bilang kalau masih ada penjual yang lain, lebih bisa penjual yang lain. Kenapa? Mahal, cerewet, terlalu berbelit-belit. Persis cuma dia yang menjual. Banyaknya itu orang menjual, murah lagi, ramah lagi. Nah itu berbahaya sekali kalau tidak menerapkan konsep pelayanan prima di kalangan pebisnis. Nah, ini konsep diadopsi oleh pemerintah. Sebisa-bisanya pemerintah juga memberikan konsep pelayanan prima, memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani, sehingga dia datang lagi. Walaupun dia datang lagi pun lebih banyak gratisnya kan, tapi kita kan sudah dibayar oleh mereka melalui apa? Melalui pajak. Melalui pajak kita sudah diberikan gaji, dibangunkan kantor, dibangunkan jalan, kan melalui uang rakyat semua itu. Harusnya pola pikir kita, mindset kita berpikir seperti itu. Jadi kalau memberikan pelayanan prima, sebetulnya itu bukan apa, memang merupakan kewajiban kita sebagai pelayan publik, harusnya seperti itu. Sudah sependapat kita, harus bisa memberikan kepuasan. Tadi banyak Anda katakan puas-puas, tapi minta tolong jangan cuma banyak bicara, jangan cuma dicerita. Ternyata kalian juga ketika sebagai pelayan publik di bidang tugas masing-masing tidak profesional. Wah, itu disuruh kerja sama mentor, sama atasan. Coba bikin konsep ini. Ya, berapa hari ini? Insya Allah Pak, 1 hari. 1 minggu baru kelar. Kelar lagi banyak salah lagi. 1 minggu. Gimana itu bisa memberikan hasil yang terbaik kepada organisasinya? Nanti ditagi-tagi, 3 HP-nya mati semua. Telepon sana, telepon sini, 3 HP mati semua. Mana ini orang ini? 2 minggu kemana dia? Nah, gitu.
Oke, di akhir daripada sesi ini saya mau kasih titipannya, tugas kelompok biar lebih dalam lagi ya, biar lebih dalam lagi. Walaupun saya sebetulnya optimis ya, optimis Anda semua insya Allah kacang-kacang kalau cuma seperti ini. Silakan di kelompoknya 5 orang sudah dibagi dalam di kolab jari itu. Kalau 11 orang 5-6 itu. Silakan belanja kasus di media cetak atau di media elektronik. Kemudian identifikasi kasus pelayanan publik yang buruk. Jadi saya orientasinya ke yang buruk, ya, di instansi pemerintah, bukan swasta, pemerintah. Boleh dalam daerah di Morowali Utara sana, boleh juga di luar daerah. Yang penting jangan di luar negeri. Kemudian deskripsikan secara singkat apa latar belakang masalahnya. Deskripsikan secara singkat apa latar belakang masalah sehingga terjadi pelayanan publik yang sangat buruk itu. Kemudian jelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang dilanggar oleh pejabat instansi pemerintah itu. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana solusi penyelesaian masalah ini? Solusi sudah kapasitas C6 ini. Anda kan saya tahu baru CPNS, ya CPNS masih staf saja. Ini mungkin solusinya kalau dia kepala kantor, kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Tapi dengan cara berpikir kreatif seperti itu, seakan-akan kalau saya itu pimpinan maunya saya penyelesaian solusinya itu kayak gini loh. Kan tidak ada ruginya kalau kita berinspirasi seperti itu. Dan ini menurut saya tinggi penilaiannya sudah berada pada tataran C6 tadi, taksonomi Bloom tadi itu yang saya sampaikan di awal itu. Kemudian jelaskan konsep penerapan etiket dalam pelayanan publik. Bagusnya seperti apa ya secara umum, seperti apa ya itu konsep penerapan etiket dalam pelayanan publik. Ini tugas kelompoknya. Kalau tugas individu, saya awali dari Anda setiap orang pilih isu. Pilih salah satu isu yang ada di unit kerja Anda, kemudian cari gagasan pemecahannya. Gagasan pemecahannya dan jabarkan pelaksanaannya melalui beberapa kegiatan. Biasanya kita lakukan itu kegiatan-kegiatan itu minimal 3 ya, minimal 3 kegiatan untuk mengeksekusi menjabarkan gagasan. Selanjutnya setiap kegiatan tersebut dijabarkan lagi ke dalam minimal 3 tahapan kegiatan. Tapi uraiannya itu tidak ke tahapan. Yang saya warnai putih itu saja, beberapa kegiatan, bukan di tahapan kegiatan. Saya di sini mengharapkan Anda bisa menggunakan bahan rancangan aktualisasi untuk menjadi latihan. Kalau sudah ada konsep rancangan aktualisasi. Kalau belum ada, tidak apa-apa. Gunakan saja isu-isu lainnya yang ada, yang Anda lihat di unit kerja masing-masing. Nah, dalam setiap kegiatan tersebut, jadi bukan tahapannya, setiap kegiatan, saudara diminta untuk menganalisa keterkaitannya dengan nilai-nilai pada agenda 3. Tentu dalam hal ini adalah pada nilai dasar pelayanan publik. Ya, itu. Untuk memudahkan saudara, dapat digunakan tabel berikut. Saya kasih tabelnya, ini tabelnya. Tulis namamu, NDH-mu, nomor hadir. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Apa isunya tadi itu? Kemudian apa gagasan? Isu adalah masalah yang ada di unit kerja. Gagasan adalah solusi atau cara mengatasi itu. Nah, gagasan ini kalau tidak dieksekusi, berarti kamu jadi pemimpi saja, bermimpi. Bermimpi kan cuma ada di kepala terus, dieksekusi dong. Gimana caranya melaksanakan itu? Melalui kegiatan. Kegiatan 1, XX, kegiatan 2, AA, kegiatan 3, Z. Oke? Nah, dari situ, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 tadi, baru dilihat keterkaitannya. Nilai dasar pelayanan publik terkait dengan XX. Bukan terkait dengan AA, itu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan jangan diganggu-gugat. Itu sudah clear kemarin, mungkin Anda kaitkan dengan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, ya, seperti itu. Nah, di sini
Yang warna kuning inilah Anda, pikiran dan mata Anda luruskan ke sana bahwa pelayanan publik ini dikaitkan dengan kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Silakan dipertanyakan kalau ada yang kurang jelas. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Don. Waktu dikumpulkan petugasnya ini, Pak, yang kelompok dan individu, sampai kapan, Pak? Ya, ada juga yang bertanya kemarin dan sudah selesai, kemudian diupload, belum bisa masuk, kan kita punya jaringan ini bermasalah ya. Itu bermasalah, tapi janji dari mereka, dari layanan jasa ini pelayanan publik juga ini. Bisa menghambat semua. Tapi ini perlu diketahui bukan hanya di kita di Sulawesi Tengah, tapi juga di beberapa provinsi mengalami kendala. Saya memberikan solusi, silahkan melalui WA. WA saya bisa dikirimkan ini, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Tapi Anda punya tanggung jawab juga, tetap mengupload itu. Kalau masuk, alhamdulillah ya, dicoba saja. Kalau prinsip saya ditanyakan kayak gitu, saya itu orangnya selalu lebih cepat, lebih bagus. Saya pakai cara Haji Kala punya slogan itu, lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena mengupload, itu kan di sana terdaftar itu dia punya jam, sampai dia punya detik, menit, itu harinya, tanggalnya, siapa yang mengupload, tugas-tugas kelompok, tugas individu, oleh Kolabjar itu tersistem dia. Nah, evaluator mencatat itu. Jadi kehadiran Anda di sini juga itu dicatat oleh evaluator, termasuk kerajinan, disiplinnya, apa semua, ada semua itu. Di sana beberapa unsur sikap perilaku itu, disiplin, kerjasama, kepemimpinan, ada semua itu. Termasuk tadi mengupload itu dinilai. Kecuali karena persoalan teknis, jaringan. Nah, solusinya kirim lewat WA ke saya, nanti saya sudah ada nilai, begitu nanti terbuka di Kolabjar, nilainya itu saya kirim ke sana. Tapi Anda juga punya tanggung jawab tentu, selalu dicek-cek itu, jangan-jangan sudah bagus, jaringannya sudah bisa, nantilah dikirim ke sana. Kalau kamu menunda-nunda, itu kebiasaan tidak bagus itu. Kenapa? Karena saya tahu tugas kamu bukan cuma ini, banyak, hampir semua, rata-rata WI itu memberikan tugas-tugas. Nah, ini juga kami dari WI pengampu ini, sebagai fasilitator berupaya keras, bagaimana dalam proses pembelajaran kasihan coba secara virtual begini, jangan sampai menurunkan imun. Jangan sampai menurunkan imun. Saya turun imun saya, Anda juga lebih sesuai lagi. Jadi kita saling mempertahankan imun, meningkatkan daya tahan tubuh, berkontribusi terhadap menghadapi pandemi COVID ini. Imun itu menentukan. Imun termasuk perasaan. Anda jangan sampai stres mengikuti pembelajaran ini, apalagi stresnya jatuh sama Abu Bakar Al-Mahdali. Waduh, saya minta ampun, jangan gitu dong. Kalau saya berusaha jangan stres dengan saya. Kalau saya mengalir saja, gimana ya sudah. Cuma saya ingin betul-betul mengantar Anda betul-betul paham, itu saja. Saya aliran itu, aliran pemahaman. Kalau sudah paham, biar sementara tidur Anda dikasih bangun, ditanya itu masalah keterkaitan ini, insya Allah bisa menjawab. Dan kalau Anda paham ini, yakin dan percaya saya tidak akan kesulitan pada saat membuat rancangan aktualisasi. Percaya deh. Karena ini nanti cuma ini terus ini diulang-ulang. Cuma ini yang diulang-ulang, mulai di penulisan bab 2 sudah mulai itu. Semua masalah nilai-nilai dasar, semua tentang agenda 2, agenda 3. Dan pada saat sudah merencanakan, inilah yang dimasukkan. Ini dimasukkan kepada kaitannya dengan kegiatan, agenda 3 ini kan, agenda 2 dikaitkan dengan tahapan kegiatan. Bolak-balik itu terus. Bolak aneka isinya apa, stabilitas isinya apa, waduh. Nah, karena memang diharapkan Anda jangan bosan. Dengan menghabituasikan itu, melakukan sesuatu yang dari itu ke itu, benar-benar jadi terbiasa. Jadi terbiasa, terhabit dia, terhabit. Tapi di sini terhabit yang baik. Karena kalau habituasi itu, aktualisasi habituasi itu,
Yang tidak baik juga kita lakukan kalau terlalu terbiasa, jadi tidak baik. Tidak baik, tidak disiplin, karena selalu suka datang lambat, nah lama-lama begitu. Lambat terus, tiada hari tanpa lambat. Lambat, lambat, dan lambat. Nah, kalau sudah terbiasa dengan disiplin, pasti itu. Sudah terbiasa juga dengan disiplinnya. Begitu Don ya. Ada lagi yang mau mempertanyakan supaya tidak terlalu sulit dalam mengerjakan tugas-tugas. Kalau saya melihat cara Anda berkomentar, menarasi, terang ya, menarasi gambar. Sebelum saya pancing dengan gambar dan video, mulai dari cara mengulas apa yang diingat, apa yang dipahami, wah saya lihat mantap ini. Mantap ini. Dan semua rata-rata 10 orang, 11 orang, semua raise hand. Nah, itu. Di situ penilaian kita secara awal. Ini begitu bicara, memang betul. Semua 10 yang dikomentari, 10 yang benar. 12 yang dikomentari, 12 yang benar. Tiada yang keliru. Jadi karena semua berdasarkan penafsiran. Penalaran terhadap nilai-nilai. Makanya nanti kalau ada yang memasukkan, wah ini masuk juga nilai, silahkan, monggo. Kan kami yang tahu berdasarkan konteks. Nah, berdasarkan kegiatan yang adalah tadi berdasarkan secara umum. Nah, saya sudah rupa bolak-balik, ibarat pemain bola tendang sana, tendang sini, kasih lihat videonya, kasih lihat foto-foto, kan bisa merespon, bisa menarasi. Dan kuncinya ini Anda ikuti ini, termasuk nanti membuat rancangan itu. Kalau mampu menarik benang-benang merahnya, mampu melakukan argumentasi, mantap, lolos kau di situ. Jangan ditanya penguji mata melotot. Dari mana ini partisipatif? Saya tahu dari pelapor mana dia melompatkan tadi itu kata partisipatif, bukan begitu. Mesti bisa diurai. Pelayanan publik tadi berkeadilan dari mana itu? Jelaskan, itu dari sini Pak. Kegiatan ini maksudnya ini. Itu kan ada kolaborasi Pak. Saya belum bicara wall of government, belum bicara manajemen ASN. Bersatu dulu pelayanan publik. Itu kan mengarah Pak. Kegiatannya kan untuk orang banyak. Saya bikin modul ini kan untuk orang banyak. Itu pelayanan publik dong. Gitu. Masih ada waktu 5 menit. Janji Pak Anu tadi kita izin tanya Pak. Silakan. Mohon maaf Pak, yang kolom di samping keterkaitan nilai dasar etika publik yang X 2 kolom ini kolom apa ya Pak? Kenapa? Oh, yang kiri kanan ini. Iya, yang 2 kolom ini Pak. Kira-kira apa ini? Silakan jawab yang lain. Natalia. Apa ini? Kolom XX ini. Kolom output barangkali. Outputnya barangkali Pak. Berarti karena bikin rancangan kan so tahu. Siapa bilang output tadi itu? Ya bikin rancangan aktualisasi dia ini. Muhammad Nur ya. Oke, makasih. Siapa lagi? Bagus pertanyaannya nih. Kalau saya Pak, mungkin itu kolom WOG sama manajemen ASN karena kita ada di agenda 3. Nah, itu. Jadi soal penafsiran kan beda-beda dan semua betul. Tidak ada yang salah. Semua benar berdasarkan persepsinya. Jadi bagus yang bertanya ini bagus. Ini adalah nanti insya Allah besok lusa kita ketemu. Ini 2 kolom ini, 1 WOG, yang 1 manajemen ASN. Seperti itu. Dan tadi yang mengatakan ini kolom output, saya tahu dia sudah menulis itu. Dia sudah menulis, memang habis output baru keterkaitan. Keterkaitan kolom 5 itu. Kolom output itu kolom apa? Itu keterkaitan agenda 2, agenda 3. Baru kolom 6 itu keterkaitan visi misi. Kolom ke-7 kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Pasti seperti itu. Ya, benar tidak? Ya dong. Jadi tidak salah juga. Ini kalau alur pikir orang seperti itu benar. Tapi untuk konteks ini yang benar adalah ini saya persiapkan nanti untuk diisi ini. Diisi pada materi pembelajaran Wall of Government dan Manajemen ASN.
Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada yang bertanya tentang soal. Itu menandakan bahwa orang itu secara individu lebih diutamakan daripada berkelompok. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri daripada orang banyak. Itu secara psikologis itu. Nah, sekarang siapa bertanggung jawab ini sebagai sub-sub ketua kelompok ini? Di kelompok sub 1. Don kalau tidak salah ya. Don. Siapa? Iya, Pak. Kamu ketua kelompok. Siapa? Nah, kalau yang di yang satu Muhammad Nur, bukan ya? Sub kelompok 2. Pak. Apa benar? Ya Pak, Muhammad Nur. Betul. Kenapa kau tidak bertanya untuk kelompokmu, untuk orang banyak? Itu juga sikap kerjasama. Nah, mungkin saja sudah tidak ada masalah. Apa benar seperti itu? Cukup jelas. Karena biasanya soal jawab-menjawab itu bukan soal ketepatan jawaban, tapi ketepatan di dalam membuat pertanyaan. Nah, kalau tepat membuat pertanyaan, biasanya tidak terlalu banyak kesalahan dalam membuat, kekeliruan dalam membuat jawaban. Pak, sedikit lagi Pak. Tidak apa-apa, biar banyak. Fitri, ya. Yang ini Pak, maksudnya kasus dalam media elektronik atau cetak itu berapa kasus Pak maksimalnya diangkat, atau ada minimalnya, atau cuma 1 kasus? Oh iya, bagus pertanyaannya nih. Jadi kalau kenapa? Karena mau banyak kasus, kan suka. Kan pelayanan publik itu kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Nah, kalau saya pakai paradigma lama, saya persulit kau. Nah, jadi jangan. Saya juga menerapkan konsep pelayanan publik, pelayanan yang prima. Kan publik saya 11 orang ya. Nah, kasusnya cukup 1. Cukup 1 saja. Tapi dengan catatan harus pelayanan publik yang buruk. Harus pelayanan publik judulnya itu. Jangan pelayanan publik yang baik-baik ada angka di sini, ya tidak cocok dia. Tidak akan bisa sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di belakang ini. Nah, jelas kalau buruk pasti dia melanggar daripada norma-norma pelayanan publik, dia melanggar prinsip-prinsip pelayanan publik yang harusnya dilakukan. Dan ada gambar tadi itu, gambar-gambar, foto-foto itu kan ada yang buruk di sana tadi itu, ada yang buruk, ada yang tidak respon, ada yang tidak maksimal, ada yang sudah bagus. Jadi di sini yang buruk. Begitu Sakinah, Nur Fitri Sakinah. Kau punya nama 3. Biasa dipanggil Nur, panggil Fitri atau Sakinah? Fitri Pak, atau Fitri. Fitri. Fitri Pak, iya. Fitri. Pasti kau lahir pada Idul Fitri. Iya Pak. Betul ya? Iya, betul Pak. Pasti kau lahir 20 tahun yang lalu. 26 Pak, 25. Ah, Pak bohong kau. Bagaimana Don? Iya. Betul dia bilang itu. Dia sudah umur 20-an. Kalau kelihatannya masih umur 20 dia ini. Boleh. Pengantin baru Pak. Mau jadi pengantin baru Pak. Makanya itu aura-aura pengantin baru itu kelihatan itu. Aduh. Ya mudah-mudahan Anda jangan terlalu tegang ya. Jangan terlalu tegang, belajar itu santai-santai, yang penting sasaran bisa tercapai. Iya Pak, siap. Saya senang Anda puas, seperti itu. Masih ada yang mau dipertanyakan? Sudah tuntas, saya sudah mau pamit diri, karena jam saya sudah menunjukkan 10.10, malah lewatlah 11.13, harusnya kan jam 11 kita selesai, tapi diberi bonus 10 menit, tak lewat lagi 3 menit,
saya ada kegiatan lain lagi ya, mengajar di tempat lain, di kelas lain. Kalau tidak ada penyelenggara di room ini, saya mau mohon izin dari Anda semua untuk pamit duluan. Kalau kamu kasih, kalau tidak ya kita tunggu sampai dieksekusi oleh sistem masuk ke ruang besar. Tapi kalau tidak, karena saya pikir jamnya kita pegang aturannya, disiplin waktu. Jangan lebih, jangan kurang. Bagaimana? Anda izinkan saya leave duluan? Siapa? Boleh? Siapa? Iya, Pak. Tidak marah kamu? Dianggap tidak setia kawan? Tidak takut kamu saya tinggalkan? Tidak apa-apa ya. Hati-hati Pak di jalan. Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai tahapan pembelajaran pertama kita. Pertemuan pertama ini sudah bisa sama-sama diskusi tentang pelayanan publik. Dan saya kira tugas itu silakan saja dikerjakan secara bersama dan individu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pamit duluan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.